Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Hania Robania. Saya mahasiswa Universitas Indah Prasatya PGRI tingkat 4, Prodi Bimbingan dan Konseling. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Konseling Format Khusus yang diempu oleh Ibu Evi Fitrianti, MPD Kons. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang 4 layanan dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama ada layanan konsultasi, yang kedua ada layanan mediasi, yang ketiga ada layanan advokasi, dan yang keempat ada layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama adalah layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah layanan yang dilakukan oleh konselor kepada pelanggannya yang disebut sebagai konsulti, di mana nanti konsulti akan memperoleh wawasan tentang tata cara atau informasi untuk menyelesaikan masalah konsulti dengan pihak ketiga. Nah, dalam layanan konsultasi ada dua tujuan. Yang pertama, tujuan utama. Tujuan utama adalah agar konsulti dengan kemampuannya sendiri dapat menyelesaikan masalah atau mengentaskan masalah yang sedang ia hadapi. Yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan khusus layanan konsultasi adalah agar konsulti dengan wawasan, pengetahuan, serta cara ia bertindak dapat dilakukan dengan baik lewat setelah melakukan layanan konsultasi itu sendiri. Selanjutnya ada komponen dalam layanan konsultasi. Yang pertama adalah konselor. Konselor adalah seorang tenaga ahli yang akan melakukan layanan itu sendiri. Yang kedua adalah konsulti. Konsulti adalah seseorang yang datang kepada konselor untuk meminta bantuannya agar ia dapat menyelesaikan masalahnya dengan pihak ketiga. Yang ketiga adalah pihak ketiga. Pihak ketiga adalah seseorang atau individu yang kondisi atau masalahnya dipermasalahkan oleh konsulti. Selanjutnya adalah asas-asas dalam layanan konsultasi. Yang pertama adanya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah asas yang menjunjung tinggi rahasia atau masalah-masalah yang sedang dibahas dalam layanan konsultasi, di mana rahasia itu hanya boleh diketahui oleh konselor dan juga konsulti. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan adalah asas yang menjunjung tinggi bahwasannya konsulti datang ke konselor untuk meminta bantuan tanpa adanya paksaan atau atas dasar kemauan dari konsulti itu sendiri. Selanjutnya adalah asas kemandirian, di mana dalam layanan konsultasi keputusan sepenuhnya diambil oleh konsulti. Selanjutnya adalah asas kemandirian, di mana nanti konsulti diharapkan dapat mengarahkan keputusannya sebagai berikut, yaitu dapat menerima dan memahami dirinya sendiri secara positif dan dinamis, memahami lingkungan dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis, mengarahkan diri kepada keputusan yang positif dan tepat, kemudian mengambil keputusan secara baik, serta mewujudkan diri sendiri. Selanjutnya adalah pendekatan dalam layanan konsultasi. Pendekatan dalam layanan konsultasi ini di mana nanti masalah yang dialami oleh pihak ketiga diselesaikan terlebih dahulu atau akan dilakukan oleh konsulti setelah ia melakukan konsultasi dengan konselor itu sendiri. Jadi tidak seperti layanan-layanan bimbingan konseling yang lain di mana konselor langsung menyelesaikan masalah kepada orang yang bermasalah. Sementara kalau di layanan konsultasi, konselor bisa menyelesaikan masalah dengan pihak ketiga lewat konsulti. Selanjutnya adalah teknik-teknik dalam layanan konsultasi. Yang pertama ada teknik umum. Teknik umum adalah sejumlah teknik yang dilakukan oleh konselor atau konsultan. Teknik ini berupa seperti menerima tamu, mengatur posisi duduk, melakukan penstrukturan, mengadakan diskusi dan analisis terhadap masalah yang sedang terjadi, kemudian sampai melakukan pelaporan dan tindak lanjut. Selanjutnya ada teknik khusus dalam layanan konsultasi. Teknik khusus ini dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku dari konsulti atau klien yang berhubungan dengan masalah yang sedang ia hadapi. Nah, teknik khusus ini bisa berupa pemberian informasi, pemberian contoh, ataupun latihan-latihan seperti melakukan kursi kosong, melakukan permainan dialog, ataupun keluguan.
Selanjutnya kita akan membahas tentang layanan mediasi. Layanan mediasi adalah sebuah layanan yang dilakukan oleh konselor juga dengan klien-kliennya yang sedang berselisih atau tidak menemukan kecocokan. Tujuan dalam layanan mediasi adalah tujuan umumnya yang pertama yaitu agar terciptanya hubungan positif dan kondusif antara para klien-kliennya. Dan tujuan khususnya adalah bagaimana caranya agar terciptanya kondisi baru yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi lama yang sebelumnya memburuk. Selanjutnya adalah komponen dalam layanan mediasi. Yang pertama adanya konselor, yaitu tenaga ahli yang akan melakukan pelayanan itu sendiri. Yang kedua adalah klien. Klien dalam layanan mediasi ini tidak hanya satu orang, namun bisa berupa 2 orang atau lebih, di mana berupa individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu, ataupun kelompok dengan kelompok. Selanjutnya adalah masalah yang sedang dihadapi. Nah, masalah ini adalah masalah yang berkaitan atau masalah yang membuat dua pihak ini saling bertikai atau bermusuhan atau menemukan ketidakcocokan. Selanjutnya adalah asas-asas dalam layanan mediasi. Yang pertama adanya asas kerahasiaan, seperti yang telah tadi saya sampaikan, bahwasannya asas kerahasiaan di mana nanti dalam proses layanan mediasi, masalah-masalah atau perbincangan yang terjadi di dalam layanan mediasi itu sendiri sepenuhnya menjadi rahasia antara konselor, klien, dan juga pihak-pihak nanti yang akan berkaitan. Selanjutnya adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan di mana nanti para klien diharapkan dapat sepenuhnya menceritakan tentang dirinya dan juga diri orang lain agar penyelesaian dalam masalah ini bisa secara keseluruhan atau bisa secara tuntas. Selanjutnya adalah asas kesukarelaan. Karena dalam layanan mediasi ini kliennya tidak hanya satu, maka diharapkan bahwasannya seluruh klien yang terlibat dalam layanan mediasi ini datang ke konselor secara sukarela atau tidak dalam kondisi paksaan. Selanjutnya adalah asas kekinian. Apapun masalah yang sedang dibahas dalam layanan mediasi ini merupakan fokus dari apa yang sedang terjadi saat ini, berupa cara berpikir, informasi, ataupun cara mereka bertindak yang berhubungan dengan masalah ini. Namun jika seandainya apa yang ia ceritakan merupakan kejadian yang berkaitan dengan masa lalu, masa kini, ataupun masa yang akan terjadi dengan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas, maka bisa diperbolehkan untuk dibahas dalam layanan mediasi ini. Selanjutnya asas kemandirian. Diharapkan dengan wawasan yang akan mereka dapat, mereka sebagai klien, dengan wawasan yang akan mereka dapat dan juga dengan cara bertindak yang baik lewat pelayanan mediasi, serta setelah melakukan diskusi kepada konselor, diharapkan mereka dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan secara profesional. Selanjutnya adalah pendekatan dalam layanan mediasi itu sendiri. Yang pertama adanya pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif adalah pendekatan yang dilakukan oleh konselor, di mana konselor nanti akan menghubungi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang terjadi, di mana diharapkan pihak-pihak terkait itu dapat menyumbangkan pengentasan tentang masalah yang sedang terjadi. Pendekatan kedua adalah pendekatan saya oke, kamu juga oke. Pendekatan ketiga adalah pendekatan komunikasi secara dewasa, di mana nanti para klien diharapkan dapat mengkomunikasikan masalahnya secara dewasa dengan tidak menyalahkan satu sama lain ataupun mengikuti ego mereka masing-masing. Selanjutnya adalah pendekatan komprehensif, di mana nanti masalah yang terjadi antara kedua belah pihak harus dilihat secara keseluruhan, tidak hanya dilihat dalam satu sudut pandang ataupun dalam bagian-bagian yang terpisah. Selanjutnya adalah pendekatan realistik, bermoral, dan bertanggung jawab. Dalam melakukan layanan mediasi, klien diharapkan melakukan 3 kaidah, yaitu 3R. 3R adalah realistic, right, and responsibility. Diharapkan dengan melakukan 3R ini, para klien dapat melakukan hubungannya secara harmonis dan juga baik. Selanjutnya adalah pendekatan politik. Pendekatan politik ini adalah pendekatan di mana nanti konselor akan menghubungi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang sedang terjadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik-teknik dalam layanan mediasi. Yang pertama ada teknik umum. Teknik umum adalah teknik yang biasa dilakukan oleh konselor dalam melakukan layanan.
seperti menerima klien, mengatur posisi duduk, melakukan penstrukturan, melakukan ajakan berbicara kepada klien, melakukan kontak mata, keruntutan, serta penafsiran dan juga penyimpulan terhadap masalah yang sedang terjadi. Yang kedua, adanya teknik khusus. Teknik khusus adalah teknik yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku dari klien itu sendiri, yaitu berupa pemberian informasi, pemberian contoh pribadi, melakukan latihan, kemudian memberikan nasihat, atau bahkan melakukan kontrak. Selanjutnya kita akan membahas tentang operasionalisasi layanan mediasi. Yang pertama, adanya tahap perencanaan. Tahap-tahap perencanaan ini ada beberapa tahap. Yang pertama, mengidentifikasikan pihak-pihak yang akan menjadi peserta layanan. Yang kedua, mengatur calon peserta. Yang ketiga, menyiapkan fasilitas layanan. Yang keempat adalah melengkapi kelengkapan administrasi. Selanjutnya adalah pelaksanaan layanan mediasi itu sendiri. Ada beberapa tahap dalam pelaksanaan layanan mediasi itu sendiri. Yang pertama, menerima para peserta. Yang kedua, melakukan penstrukturan kepada peserta. Yang ketiga, membahas masalah yang sedang terjadi dengan para peserta. Yang keempat, melakukan pengubahan tingkah laku para peserta. Dan kelima, melakukan komitmen para peserta. Dan terakhir adalah melakukan penilaian segera. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi ada tiga. Yang pertama evaluasi segera, di mana berfokus kepada understanding atau pemahaman klien itu sendiri. Yang kedua ada evaluasi jangka pendek, di mana berfokus kepada hubungan positif yang terjadi setelah layanan antara kedua pihak yang sedang berselisih. Yang terakhir adalah evaluasi jangka panjang, yaitu fokusnya berupa pendalaman atau pemantapan nilai-nilai yang terjadi saat pelayanan segera dan juga pelayanan jangka pendek yang akan berfokus kepada jangka panjang nanti. Selanjutnya ada tindak lanjut dan laporan dalam layanan mediasi. Tindak lanjut dalam layanan mediasi berfokus kepada pemantapan keharmonisan atau hubungan akhir antara para klien yang sedang berselisih. Sementara layanan pelaksanaan program berisi sebuah proses dan juga hasil dari layanan mediasi itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang layanan advokasi. Layanan advokasi adalah layanan yang dilakukan oleh konselor dengan pelanggannya klien, di mana nanti konselor akan membantu klien untuk dapat mengembalikan hak-haknya yang telah dirampas, dihalangi, dibatasi ataupun dijanggal oleh pihak lain. Selanjutnya ada tujuan umum dari layanan advokasi itu sendiri. Tujuan umumnya adalah konselor akan membantu klien untuk membebaskan dirinya yang tadinya terhimpit, yang membuat kondisinya, keberadaannya atau perkembangannya menjadi terhenti, terganggu ataupun bahkan terputus, terutama dalam bidang pendidikan. Sementara tujuan khusus dari layanan advokasi itu sendiri adalah melepaskan cengkrama pihak-pihak lain atas klien agar klien dapat bergerak bebas, di mana pihak sebelumnya itu menghambat atau bahkan tidak memberikan hak-hak dari klien itu sendiri. Selanjutnya adalah komponen dalam layanan advokasi. Yang pertama adalah konselor sebagai tenaga ahli, yang kedua adalah korban pelanggaran hak, dan yang ketiga adalah pihak-pihak yang terkait. Nah, selanjutnya adalah asas-asas dalam layanan advokasi itu sendiri. Yang pertama adanya asas keterbukaan, asas kerahasiaan, dan juga asas kesukarelaan. Selanjutnya adalah pendekatan dalam layanan advokasi. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kolaboratif, di mana nanti konselor akan menghubungi pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi ataupun mendapatkan kerjasama demi kebaikan kliennya. Nah, selanjutnya adalah teknik dalam layanan advokasi. Yang pertama ada teknik wawancara dan juga diskusi. Yang kedua adanya studi dokumentasi ataupun data aktual yang berkenaan dengan kondisi klien. Yang terakhir adalah solusi yang akan diambil agar hak-hak klien itu sendiri terpenuhi. Kemudian kita akan membahas tentang operasionalisasi layanan advokasi. Yang pertama adanya perencanaan, yaitu memuat materi-materi yang akan dikembangkan dan juga berhubungan dengan pihak atau masalah yang terkait. Yang kedua adalah pengorganisasian unsur-unsur dan sarana layanan, di mana nanti konselor akan menyiapkan segala kebutuhan yang akan dibutuhkan dalam layanan advokasi berupa
sebuah materi, sarana, layanan fasilitas, waktu dan tempat, atau bahkan menghubungi pihak-pihak yang terkait demi kelancaran layanan advokasi itu sendiri. Selanjutnya adalah pelaksanaan pelayanan. Pelaksanaan pelayanan adalah di mana nanti rencana dan sarana yang telah disiapkan sebelumnya diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin demi kelancaran dan juga hasil akhir yang baik dalam layanan advokasi. Selanjutnya adalah penilaian dalam layanan advokasi. Penilaian ini difokuskan kepada saat seberapa jauh hak-hak yang dirampas dari klien dan kemudian lewat layanan advokasi dikembalikan secara keseluruhan kepada klien. Selanjutnya adalah tindak lanjut. Tindak lanjut sesuai dengan hasil penilaian secara progresif, di mana nanti laporan dibuat secara bertahap dan dibuat secara lengkap berdasarkan keseluruhan isi dari layanan advokasi itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan yang dilakukan oleh konselor kepada kliennya, di mana bertujuan agar kliennya tidak mengalami mismatch atau bisa dibilang salah tempat antara pengembangan atau bakat yang ia miliki dengan kondisi lingkungan yang ia tempati. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu diperolehnya kondisi lingkungan yang lebih baik untuk klien, di mana klien nanti diharapkan dapat mengembangkan potensi dari dirinya secara baik. Selanjutnya adalah tujuan khusus dari layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama adalah fungsi pemahaman, di mana nanti akan memahami kondisi dan juga lingkungan dari klien itu sendiri. Yang kedua adalah fungsi pencegahan, di mana nanti kondisi-kondisi yang tidak baik itu sebisa mungkin dicegah agar masalahnya tidak tersebar secara luas atau tidak terlalu jauh. Selanjutnya adalah fungsi pengentasan, yaitu kita akan mengentaskan masalah yang terjadi dengan klien. Selanjutnya adalah fungsi pengembangan dan pemeliharaan, di mana nanti diharapkan klien dapat menemukan kondisi atau lingkungannya yang baru untuk mengembangkan potensi pada dirinya yang secara baik. Selanjutnya adalah fungsi advokasi, di mana nanti agar klien terhindar dari hak-haknya yang akan dirampas. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama adalah konselor sebagai tenaga ahli, dan yang kedua adalah subjek layanan dalam masalah. Subjek layanan dalam masalah adalah klien atau individu atau siapapun yang membutuhkan bantuan untuk mengkondisikan antara lingkungan sesuai dengan penempatan atau potensi dia yang sedang ia inginkan. Selanjutnya adalah asas-asas yang akan dilakukan dalam layanan penempatan dan penyaluran. Asas itu adalah asas keterbukaan, asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas kegiatan, dan juga asas kekinian. Selanjutnya kita akan membahas tentang format pendekatan dalam layanan penempatan dan penyaluran. Format pendekatan yang dilakukan oleh konselor adalah format kolaboratif, di mana nanti diharapkan konselor akan menghubungi pihak-pihak yang terkait, di mana pihak-pihak yang terkait itu akan diharapkan bisa memberikan dukungan, fasilitas, ataupun kesempatan kepada klien untuk mengembangkan dirinya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik dari layanan penempatan dan penyaluran. Teknik pertama adalah studi awal, di mana nanti kita akan mengkaji secara dalam tentang kondisi dan juga lingkungan dari klien itu sendiri. Yang kedua adalah bentuk penempatan, di mana nanti penempatan subjek akan tergantung pada pengembangan diri dan juga masalah dari hasil pengkajian layanan penempatan dan penyaluran. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan bersama, di mana nanti kondisi baru yang telah ditentukan harus berdasarkan keputusan atau pengetahuan dari subjek yang berkaitan. Selanjutnya kita akan membahas tentang operasionalisasi layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama adalah perencanaan, di mana nanti dimulai dengan mengidentifikasikan kondisi klien yang dibutuhkan dan juga yang diinginkan. Selanjutnya adalah pengorganisasian unsur dan sarana layanan, di mana nanti konselor harus menyiapkan prosedur dan langkah-langkah serta perangkat juga fasilitas yang akan dibutuhkan selama layanan. Selanjutnya adalah pelaksanaan, diisi dengan kegiatan dan juga melakukan kajian terhadap berbagai kondisi yang berkaitan dengan masalah dari subjek itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penilaian layanan penempatan dan penyaluran. Penilaiannya ada dua, yaitu penilaian segera
dilakukan dalam jangka waktu 1 minggu sampai 1 bulan. Yang selanjutnya adalah penilaian jangka panjang yang dilihat dari 1 bulan atau bahkan lebih setelah pelayanan itu sendiri. Selanjutnya adalah tindak lanjut dan laporan dari layanan penempatan penyaluran. Eh, Tindak lanjut itu dilakukan dengan mengidentifikasikan masalah yang kira-kira apa yang perlu ditindaklanjuti. Sementara untuk rencana tindak lanjut harus dikomunikasikan kepada klien atau subjek dan juga kepada pihak-pihak terkait.